Kita semua tahu zakat kan? Salah satu pilar dalam Islam yang tujuannya luar biasa, menciptakan keadilan sosial. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau potensi raksasa dari zakat ini ternyata belum sepenuhnya kita buka? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng, mencari tahu apa sih bahan rahasia yang hilang untuk memaksimalkan dampaknya. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Zakat itu punya kekuatan buat mengubah hidup jutaan orang, bahkan mengentaskan kemiskinan dalam skala yang masif. Tapi faktanya di lapangan, seringkali sistem ini kayak tersendat. Potensinya besar, tapi hasilnya belum maksimal seperti yang kita semua harapkan. Jadi, pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apa yang kurang? Kalau dananya ada, niat baiknya juga melimpah ruah, kenapa masih ada jarak antara harapan dan kenyataan? Sebenarnya mata rantai apa sih yang hilang dari sistem ini? Oke, mari kita mulai dari dampaknya di dunia nyata. Biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus lihat dulu apa aja konsekuensi yang terjadi kalau manajemen zakat itu nggak efektif. Ini bukan cuma soal angka atau laporan, tapi ini menyangkut kehidupan banyak orang. Nah, ini yang kejadian kalau mesin pengelolaannya nggak jalan lancar. Dana bisa jadi salah sasaran, nggak sampai ke yang paling butuh. Sumber daya yang ada jadi nggak optimal penggunaannya. Hasil akhirnya, usaha buat ngentasin kemiskinan jadi terbatas. Dan yang paling bahaya, kepercayaan publik ke lembaga zakat bisa pelan-pelan terkikis. Ini serius banget. So, kalau kita tarik benang merahnya, akar masalahnya itu seringkali ada di satu hal, kurangnya profesionalisme yang terstandar dari para pengelola zakat atau yang kita kenal sebagai amil. Masalahnya bukan di niat baik mereka, tapi lebih ke soal kemampuan dan keterampilan. Dan disinilah kata kuncinya muncul, kompetensi. Kompetensi itu bukan cuma soal tahu sesuatu, tapi ini tentang kemampuan buat menggabungkan pengetahuan, keterampilan, sama sikap yang pas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Inilah fondasi dari solusi yang kita cari. Ternyata, solusinya itu ada di pembangunan amil zakat yang profesional. Dan ini ditopang sama 3 pilar kompetensi utama. Yuk, kita lihat satu persatu apa aja pilar-pilar ini. Jadi ada 3 pilar penting. Pertama, kompetensi teknis. Amil itu harus ngerti banget soal hukum zakat, cara ngelola yang modern, sampai akuntansi syariah. Kedua, kompetensi pribadi. Ini soal integritas. Mereka harus punya sifat kayak sidik, yaitu jujur dan amanah, yang artinya bisa dipercaya. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan komunikasi yang bagus buat bangun kepercayaan sama semua pihak, baik donatur maupun penerima manfaat. Dan yang keren, ternyata Indonesia udah sadar soal ini loh. Pemerintah kita bahkan sudah menetapkan kerangka kompetensi nasional yang detail banget. Ini adalah sebuah langkah serius untuk memprofesionalkan para amil zakat di seluruh negeri. Kalau kita lihat di gambar ini, kerangka resmi itu ngebedah kompetensi jadi beberapa lapisan. Kelihatan banget kan betapa terstrukturnya, mulai dari kompetensi inti yang jadi pusatnya, terus meluas ke pengetahuan, keterampilan, sikap, sampai aspek-aspek kritis lainnya. Ini menunjukkan pendekatan yang benar-benar komprehensif. Seberapa detail sih kerangka ini? Jawabannya, ada 40 unit kompetensi spesifik yang dijabarkan. Gila kan? Ini mencakup semua hal. Mulai dari cara ngumpulin dana, cara mendistribusikannya, sampai ke manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Lengkap banget. Bukan cuma itu, kerangka ini juga membangun jenjang karir yang jelas banget. Dari staf di level 3 sampai pimpinan nasional di level 8. Setiap naik jenjang itu ada tuntutan kompetensi yang makin tinggi dan terukur. Jadi, ada jalur pengembangan profesional yang jelas dari bawah sampai ke puncak. Oke. Sampai sini kayaknya solusinya udah sempurna banget ya. Kerangka detail ada, jalur karir jelas. Tapi tunggu dulu, analisis yang lebih dalam nunjukin kalau ternyata masih ada satu elemen krusial yang terlewat. Nah, kutipan ini benar-benar jadi titik baliknya. Meskipun kerangka yang ada itu udah bagus banget buat urusan teknis dan manajerial, ternyata kerangka itu belum cukup ngasih penekanan pada pengembangan pemimpin. Ini poin utamanya. Untuk bikin lembaga zakat benar-benar maju pesat, apalagi di level senior, mereka itu nggak cuma butuh manajer yang jago ngatur, mereka butuh pemimpin visioner, seseorang yang bisa menginspirasi timnya, bisa membawa organisasi melewati perubahan, dan mendorong semua orang menuju visi yang lebih besar. Nah, disinilah idenya jadi makin brilian. Solusinya adalah mengintegrasikan kompetensi kepemimpinan modern dengan prinsip-prinsip inti dari etika kerja dalam Islam. Ingat ya, ini bukan buat gantiin yang lama, tapi untuk melengkapi dan memperkuat kerangka yang sudah ada. Coba kita lihat contohnya. Keterampilan kepemimpinan seperti kemampuan memberikan arahan yang jelas dan tegas. Ternyata, ini akarnya kuat banget loh dalam prinsip Islam, yaitu al-adl atau keadilan dan amanah atau tanggung jawab.
Jadi pemimpin yang baik itu ngasih arahan yang adil dan bisa dipegang omongannya. Lanjut soal dampak dan pengaruh. Gimana sih cara seorang pemimpin bisa punya pengaruh yang kuat? Dalam etika Islam ini nyambung banget sama konsep uswah hasanah atau jadi teladan yang baik. Pengaruh yang sesungguhnya itu datang bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata yang jadi contoh buat semua orang. Dan yang terakhir, soal mengembangkan orang lain. Ini bukan cuma sekedar ngasih perintah dari atas ke bawah. Ini adalah proses tarbiyah atau pendidikan yang menyeluruh, dan syura, yaitu musyawarah. Pemimpin sejati itu membimbing timnya lewat pendidikan dan kolaborasi, memberdayakan mereka untuk tumbuh bersama-sama. Jadi, kalau kita rangkum, inilah resep barunya. Kita mulai dengan fondasi 3 pilar kompetensi yang kokoh. Terus, kita tambahkan lapisan baru, yaitu kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai etis Islam. Hasilnya, budaya kerja yang nggak cuma profesional, tapi juga akuntabel, inovatif, dan penuh inspirasi. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau penambahan elemen kepemimpinan yang berprinsip ini bisa mentransformasi institusi sebesar zakat, coba bayangin. Potensi luar biasa apa lagi yang bisa kita buka kalau model ini kita terapkan di institusi-institusi sosial lainnya? Kunci potensi apa lagi yang bisa kita buka?